Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Monica Silitonga. Saya dari grup F semester 6, mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan teologi Alkitab dengan homiletika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian homiletika. Apa itu hubungan teologi Alkitab dengan homiletika? Yang pertama kita akan membahas tentang homiletika. Homiletika berasal dari bahasa Yunani yang berarti homili, yang artinya bercakap dan berceramah. Homiletika adalah ilmu berkhotbah, ilmu bercakap-cakap di depan banyak orang yang menyatakan tentang keselamatan Tuhan Yesus. Kita baca dari Amsal 1 ayat 1-4. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang muda. Jadi kita baca ayat 5-nya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi homiletika itu dapat diartikan sebagai ilmu berkhotbah yang menyatakan tentang keselamatan bagi Allah. Nah, berikutnya ada hubungan homiletika dengan teologi Alkitab. Nah, hubungan Alkitab dengan khotbah. Alkitab perlu ditafsirkan melalui khotbah. Alkitab otoritas utama dalam berkhotbah. Maka dari itu Alkitab menjadi identik dengan khotbah, dan khotbah tidak dapat dipisahkan dalam Alkitab karena Alkitablah menjadi sumber untuk berkhotbah. Berikutnya ada ciri-ciri homiletika. Homiletika mempunyai beberapa ciri, yaitu yang pertama, homiletika tidak terlepas dari kitab suci. Kitab suci memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, maka nas-nas Alkitab harus menjadi dasar khotbah. Yang kedua, yang menjadi ciri khas homiletika yaitu homiletika adalah khotbah manusia yang berbicara tentang Allah kepada kita. Hal ini karena Allah lebih dahulu berfirman kepada manusia, yaitu menyatakan diri kepada kita dan yang paling sempurna, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita bisa baca ayat kita dari Ibrani 1 ayat 1-3. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Ayat pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam perbagian kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka dari itu bahwa Allah adalah menciptakan alam semesta ini. Yang ketiga yang menjadi ciri khas homiletika adalah mengacu kepada nats Alkitab. Karena apa dibilang mengacu pada nats Alkitab? Satu-satunya yang menjadi tolak ukur untuk memperkenalkan Yesus mengasihi manusia sampai dia sendiri mati, sampai dia rela di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itulah tanda Yesus bahwa dia mengasihi manusia. Alkitab memperkenalkan Yesus yang mengasihi manusia sampai dia sendiri menebus dosa kita, mengandung aspek pembinaan, penghiburan, dan nasihat. Nah, kita bisa melihat bahwa homiletika ini ibaratnya seperti kuali yang kedalamannya bermuara
semua bidang-bidang teologi ini. Jadi semua bidang teologi ibarat bahan masakan yang kemudian diolah dalam kuali atau dalam panci untuk menghasilkan menu khotbah yang baik, yang menjawab kebutuhan pergumulan setiap orang, yang bisa menguatkan setiap orang lewat firman Tuhan. Orang-orang menjadi mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh karena itu, maka homiletika mengandung dua unsur. Nah, dua unsur ini, yang pertama, unsur pengelolaan, mempersiapkan. Yang kedua, unsur penyajian atau penyampaian. Semua yang diolah adalah semua bidang teologi, sehingga bisa menghasilkan suatu khotbah yang akan disampaikan dengan baik dan diterima oleh orang-orang. Jadi untuk berkhotbah yang baik harus ada unsur-unsur lain, seperti harus ada unsur biblika atau unsur eksegesi, sejarah gereja, dogmatika, etika, sistematika, serta dan lainnya. Maka khotbah itu akan disukai dan mengerti serta diterima jemaat yang mendengarkan. Jadi khotbah itu harus bisa mempersiapkan, karena setiap umat jemaat membutuhkan kebutuhan rohani yang berbeda, mulai dari anak-anak, remaja, serta orang tua. Oleh sebab itu, khotbah juga harus menyangkut ilmu pengetahuan, terutama yang menyangkut ilmu pengetahuan ini, lingkungan hidup yang perlu dipelihara dengan baik. Nah, homiletika juga punya fungsi sebagai media pengajaran. Dari khotbah yang disampaikan pendengar, khotbah menemukan pengajaran tentang pendekatan dengan Tuhan, arti iman, nilai Kristiani, pengharapan, dan peran orang Kristen di masyarakat. Maka dari itu fungsi homiletika menyampaikan firman Allah dalam bentuk dan model yang sesuai dengan konsep tertentu. Dengan kata lain, jemaat semakin bertumbuh dan jemaat itu semakin terdidik, terkuatkan oleh firman Tuhan, serta jemaat memberitakan bahwa keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, serta meneguhkan iman kepercayaan jemaat. Nah, maka dari itu seorang pengkhotbah harus memperhatikan apa yang ia sampaikan sesuai dengan kebutuhan rohani jemaat. Nah, adapun yang menjadi peran homiletika dalam ibadah menurut tokoh-tokoh sebagai berikut. Khotbah adalah sebuah media atau sarana yang efektif untuk mengajar orang-orang yang belum percaya agar seseorang semakin mencari-cari Tuhan, agar orang-orang mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat. Khotbah adalah sebuah media atau sarana yang efektif untuk masyarakat yang jauh dari sadar mereka telah menjauh dari Tuhan. Johannes Saragi, khotbah sebagai sarana penyampaian sekaligus proses penyadaran warga jemaat. Jadi kita harus mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita, bahwa firman Tuhan itu juga dapat menguatkan kita. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa homiletika adalah ilmu bercakap-cakap yang membahas ayat mas atau kepanduan dalam menguraikan sesuatu yang menggunakan Alkitab sebagai landasan atau pedoman yang berfungsi untuk
mengajak orang-orang agar semakin percaya, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, maupun orang yang tidak percaya semakin percaya dengan mendengarkan sebuah khotbah. Peran homiletika dalam ibadah adalah sebagai sarana yang efektif untuk mengajar dan mendidik umat Kristen dan penyampaian pengajaran pertobatan jemaat serta menumbuhkan iman kepercayaan jemaat dalam pemberitaan karya penyelamatan Allah. Nah, dalam studi teologi, homiletika juga mempunyai kedudukan yang erat pada keseluruhan teologi karena harus berdasarkan teologi yang baik dan tidak boleh berselisih dengan hasil yang sudah dicapai dalam exegesis atau tafsir dogmatika. Maka dapat dipastikan kedudukan homiletika dalam ibadah adalah sebagai sentral atau pusat peribadahan, menjadi pusat peribadahan. Namun tidak demikian dengan gereja Katolik yang menganggap sakramen lebih tinggi daripada khotbah. Jadi mereka menganggap sakramen lebih tinggi dari khotbah. Selain itu, homiletika juga adalah sebuah keutuhan dalam hal pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan, karena bentuk dalam model ini akan menjadikan mempunyai ciri-ciri terkhusus dalam memahami homiletika secara baik dan benar, dengan penerapan yang menghadirkan kehidupan lewat firman Tuhan yang diajarkan dalam komunitas yang berhimpun serta komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Maka mereka dapat semua orang dapat mengajarkan firman Tuhan dengan baik, menghadirkan kehidupan lewat firman dalam komunitas yang berhimpun.